Salve. Kalau ada yang bertanya, mengapa terus membahas video Dr. Deti Ngadas yang menyerang iman Katolik? Jawabannya sederhana. Tanggapan tersebut bagus untuk katekese bagi kita sendiri dan sekaligus menegaskan bahwa iman Katolik itu 100% benar tanpa salah. Kali ini kita akan membahas lagi cuplikan videonya yang membahas penolakan atas dogma Immaculata Conception Bunda Maria dikandung tanpa noda. Kita fokuskan pada bagian di mana dia menyatakan bahwa dogma tersebut telah ditetapkan dengan menggunakan referensi kutipan terjemahan kitab Kejadian yang salah. Berikut cuplikan videonya. Nah, di dalam naskah ini saja dia sudah bilang bahwa Maria, her foot was crushed the head of Satan. Jadi kakinya meremukkan kepala setan. Nah, ini merujuk kepada Kejadian pasal 3 ayat 15 yang nanti dia ulangi di dalam dokumen resmi, di dalam Ineffabilis Deus. Maria meremukkan kepala ular. Kita baca sama-sama ini di dalam Ineffabilis Deus yang dia definisikan tanggal 8 Desember tahun 1854. Para bapak gereja menyatakan dengan pernyataan-pernyataan yang khusus dan pasti bahwa ketika seorang berbicara tentang dosa, perawan Maria yang kudus bahkan tidak boleh disebut. Karena kepadanya telah diberikan lebih banyak rahmat daripada yang diperlukan untuk menaklukkan dosa sepenuhnya. Mereka juga menyatakan bahwa perawan yang paling mulia adalah reparatrix dari orang tua yang pertama. Pemberi kehidupan kepada anak cucu, bahwa ia dipilih sebelum segala zaman, dipersiapkan sendiri oleh Yang Maha Tinggi, yang dinubuatkan oleh Allah ketika dia berkata tentang ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, merujuk kepada Kejadian 3 ayat 15. Bukti yang tidak dapat disangkal adalah bahwa si Maria meremukkan kepala ular yang berbisa itu. Saya stop aja sampai situ karena poin saya adalah membuktikan bahwa di dalam naskah yang infallible ini yang dideklarasikan ex cathedra untuk kepentingan de fide, Paus Pius IX melakukan kesalahan fatal. Saudara perhatikan, bukan hanya sebelum naskah ini, di dalam surat edarannya Ubi Primum, dia sudah bilang her foot crush the head of Satan. Itu merujuk kepada Kejadian pasal 3 ayat 15. Maria meremukkan kepala setan. Kemudian di dalam naskah yang infallible ini menurut Gereja Katolik Roma, Ineffabilis Deus 8 Desember tahun 1854, dia mengulangi hal yang sama. Dan bahkan mengatakan unmistakably, jadi tidak salah lagi. Tidak salah tapi ternyata salah. Tidak salah lagi. Bukti bahwa si crush, dia Maria meremukkan the poisonous head, kepala beracun dari si ular itu. Dia menyebut itu unmistakably, tidak dapat salah. Tapi salah, nanti akan saya buktikan. Saudara-saudara, ide tentang Maria menginjak kepala ular, mereka dapat ide itu dari Old Vulgata yang dikerjakan oleh Jerome. Nah, kita lihat dulu perbandingan ayat-ayatnya itu sekarang ada di screen supaya saya besarin supaya saudara lihat ya. Saya hilangkan dulu ini. Jadi kalau saudara lihat di terjemahan Indonesia Baru 1, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini dan seterusnya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi yang meremukkan kepala ular itu bukan Maria, bukan perempuan itu, tapi keturunan Maria, keturunan Hawa, keturunannya yaitu Tuhan Yesus penggenapannya yang meremukkan kepala ular itu. Kemudian NIV, he will crush your head. He di situ kan laki-laki kan, maskulin. Artinya merujuk kepada keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular. And you will strike his heel. Engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ide bahwa yang meremukkan kepala ular itu perempuan itu Hawa dan menurut mereka penggenapannya adalah Maria. Ide itu muncul di dalam terjemahan Vulgata Lama. Jadi Vulgata itu ada Vulgata Lama, ada Vulgata yang baru. Vulgata Lama itu dikerjakan oleh Hieronymus atau Jerome, ditugaskan oleh Paus Damasius I, Damasius pertama pada tahun 380 ya. Jadi dia mulai mengerjakan
terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin itu dia kerjakan itu tahun 380 dan di dalam waktu dia terjemahkan Kejadian 3 ayat 15 dia salah menerjemahkan ayat itu. Saudara perhatikan yang saya kasih warna merah di situ, ipsa conteret caput tum et tu insidiaberis calceneo eius. She shall crush thy head and thou shalt lie in wait for her heel. She shall crush, dia perempuan. Nah, dari mana Jerome dapat ide ini? Tidak ada dasarnya. Karena kalau saudara lihat naskah Masoretic teksnya, Ibrani yang di atas itu, saudara lihat di situ saya ada kasih cuplikan tentang naskah berbahasa Ibraninya di situ. Who Yesupeka ros. Who Yesupeka ros. Who di situ he di dalam bahasa Ibraninya. Who di situ adalah he di dalam bahasa Ibraninya. Pihak Gereja Katolik Roma sendiri setelah Paus Pius IX pada tahun 1907, Paus Pius ke-10 membentuk satu tim komisi untuk membuat terjemahan Vulgata yang baru yang disebut dengan Nova Vulgata yang baru. Dan di dalam Nova Vulgate, saudara lihat yang Old Vulgate itu dia pakai ipsa kan? Ipsa itu feminim. Si. Di dalam Nova Vulgata yang baru dia pakai ipsum. Ipsum. Dia laki-laki. He will bruise your head and you will bruise his heel. Dia laki-laki. Jadi event dari pihak Gereja Katolik Roma sendiri berupaya memperbaiki kesalahan itu. Intinya, Dr. Dittingades mengatakan bahwa dalam menetapkan dogma Immaculata Conception, Paus Pius IX telah menggunakan referensi yang salah, yaitu Kitab Kejadian berdasarkan terjemahan Vulgata dari Santo Hieronymus. Dalam Kejadian bab 3 ayat 15, terjemahan Vulgata dikatakan bahwa yang meremukkan kepala ular adalah perempuan, padahal seharusnya keturunan perempuan. Benarkah Santo Hieronymus telah salah menerjemahkan Kitab Kejadian? Santo Hieronymus ditugaskan oleh Paus Santo Damasus I untuk menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Dia tidak hanya menggunakan Septuaginta, kitab suci berbahasa Yunani sebagai rujukan, tetapi juga menyelidiki langsung naskah asli Ibrani di Yerusalem. Pada kitab Kejadian bab 3 ayat 15, Santo Hieronymus melihat ketidaksesuaian konteks dalam terjemahan Septuaginta di mana dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dia, laki-laki, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kejadian bab 3 ayat 15. Mengapa permusuhan yang ditetapkan Tuhan adalah antara perempuan dan ular, tapi yang meremukkan kepala ular adalah keturunan perempuan? Ini ketidaksesuaian konteks yang janggal. Santo Hieronymus selalu membandingkan teks Septuaginta dengan naskah Ibrani kuno yang dipelajarinya langsung di Yerusalem. Dia mendapatkan bahwa teks Ibrani kuno ternyata tidak menetapkan bentuk gender yang spesifik. Dengan alasan ini, Santo Hieronymus memilih menggunakan kata ipsa, yaitu bahasa Latin untuk dia dengan gender perempuan. Santo Hieronymus tidak bertindak sendiri. Tercatat Philo Judaeus, seorang filsuf Yahudi di abad pertama, Josephus Flavius, sejarawan Romawi abad pertama, dan Moses Maimonides, filsuf Yahudi abad 12, juga menggunakan gender perempuan untuk teks tersebut. Jadi terjemahan Santo Hieronymus yang menyatakan perempuan meremukkan kepala ular dapat dipertanggungjawabkan. Tapi muncul keberatan. Bagaimana dengan teks selanjutnya yang mengatakan, engkau akan meremukkan tumitnya? Bukankah itu merujuk pada penyalipan yang dialami oleh Yesus Kristus? Sayangnya, terjemahan itu juga akan menjadi masalah karena bertentangan langsung dengan teks Injil Yohanes yang mengatakan,
tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Yohanes bab 19 ayat 36. Selain masalah bahasa, terjemahan teks tersebut sebagai perempuan yang meremukkan kepala ular juga punya dasar teologis yang sangat kuat. Dosa pertama kali masuk karena ular menipu perempuan. Maka untuk membalikkan keadaan dengan sempurna, Tuhan menetapkan perempuanlah yang akan berseteru dengan ular dan meremukkan kepalanya. Jika yang meremukkan kepala ular adalah keturunannya, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, maka itu akan menjadi sebuah kekalahan yang terhormat bagi iblis karena dia dikalahkan oleh Tuhan sendiri. Tapi jika yang mengalahkannya adalah perempuan yang hanyalah ciptaan dengan kodrat lebih rendah dari dirinya, maka hal itu akan menjadi kekalahan memalukan yang menghancurkan kesombongan iblis karena dia harus kalah oleh perempuan ciptaan yang dahulu berhasil ditipunya. Ini pola yang sama dengan terusirnya iblis dari surga oleh Santo Mikael malaikat agung. Dengan mudah, sesungguhnya Tuhan dapat langsung mengusir iblis dari surga ketika mereka memberontak. Tapi Tuhan menggunakan malaikat agung Santo Mikael, seorang malaikat dengan peringkat yang rendah, untuk memimpin para malaikat surga berperang melawan Lucifer dan malaikat-malaikat pemberontak lainnya. Dengan demikian, memang sudah rencana Tuhan bahwa yang berseteru melawan ular dan meremukkan kepalanya adalah perempuan. Terjemahan Vulgata ini juga berdampak besar pada peran Bunda Maria dalam gereja. Terbukti devosi terhadap Bunda Maria di gereja Katolik jauh lebih berkembang ketimbang di gereja-gereja timur yang menggunakan teks Septuaginta sebagai rujukan. Kesadaran bahwa Bunda Maria telah ditetapkan Tuhan sebagai Hawa yang baru untuk mengalahkan iblis membuat perannya menjadi begitu penting dalam peperangan spiritual dan perjuangan menghadapi semua musuh-musuh gereja. Kisah Yosua dan orang-orang Israel yang mengusung tabut perjanjian untuk mengelilingi kota Yeriko dan meruntuhkan tembok kota menjadi tipologi yang sempurna dari peran Bunda Maria dalam peperangan rohani yang dihadapi gereja. Dengan tipologi tersebut, maka bersama Bunda Maria yang tidak lain adalah tabut perjanjian yang baru, Gereja Katolik berjuang mengalahkan musuh-musuhnya. Doa Rosario yang diajarkan Bunda Maria kepada Santo Dominikus sebagai senjata rohani untuk mengalahkan bidat Albigensian adalah pembuktian dari peran Bunda Maria dalam mengalahkan musuh-musuh gereja. Demikian juga kemenangan ajaib dalam Perang Laut Lepanto tahun 1571 yang diyakini berkat pertolongan Bunda Maria menjadi pembuktian sejarah dari peran penting Bunda Maria. Dapat kita katakan bahwa peran Bunda Maria dalam mendampingi gereja untuk berperang melawan semua musuh-musuhnya adalah khas gereja Katolik yang tidak ditemukan dalam tradisi gereja lain. Itu semua buah dari teks Vulgata yang menyatakan perempuan akan meremukkan kepala ular. Tanpa teks Vulgata itu, mungkin gereja Katolik tidak pernah punya doa Rosario yang begitu berharga. Cukup dari buah-buahnya, kita bisa tahu bahwa teks Vulgata itu benar. Selain itu, ada pembenaran yang bersifat supranatural. Pada masa penaklukan benua Amerika di abad 16, orang-orang Aztek pada waktu itu menganut kultus sesat yang melibatkan kurban manusia pada dewa-dewa mereka yang salah satunya digambarkan dengan sosok ular. Kepada Juan Diego, seorang petani sederhana suku Aztek yang baru saja menjadi Kristen, pada tahun 1531, Bunda Maria menampakkan diri dan meninggalkan mukjizat penting berupa lukisan dirinya pada tilma milik Juan Diego. Pada penampakan itu, Bunda Maria memperkenalkan dirinya sebagai God La Sope yang dalam bahasa setempat berarti Dia yang menginjak-injak ular. Ini adalah peristiwa supranatural penampakan Bunda Maria yang otentik dan kemudian kita kenal sebagai penampakan Bunda Maria dari Guadalupe.
pengakuan Bunda Maria dari Guadalupe ini menjadi konfirmasi supranatural bahwa terjemahan Vulgata yang resmi digunakan oleh Gereja Katolik adalah benar. Jika Bunda Maria sendiri sudah mengatakannya, maka argumen apapun yang bertentangan dengan itu menjadi tidak berarti sama sekali. Dengan demikian, tidak ada alasan mengatakan bahwa Paus Pius IX telah menggunakan terjemahan kitab suci yang keliru ketika menetapkan dogma Immaculata Conception. Lalu, bagaimana dengan terjemahan kitab suci Latin Nova Vulgata yang menurut Dr. De Kingadas diperintahkan oleh Paus Santo Pius X yang mengoreksi Kejadian bab 3 ayat 15 dalam terjemahan Vulgata yang lama? Di sini Dr. De Kingadas salah. Kitab suci terjemahan Nova Vulgata baru diterbitkan setelah Konsili Vatikan II pada tahun 1979 oleh Paus Yohanes Paulus II. Memang benar, dalam Nova Vulgata teks Kejadian bab 3 ayat 15 dikoreksi, sehingga menjadi sama dengan terjemahan yang digunakan Protestan. Tapi semua orang Katolik tradisional tahu bahwa sejak Konsili Vatikan II telah terjadi berbagai pembaharuan dan perubahan yang menyesatkan demi agenda ekumenisme. Salah satunya adalah perubahan teks kitab suci ini. Dan sebagaimana orang-orang Katolik tradisional menolak Konsili Vatikan II, kita juga menolak kitab suci terjemahan Latin Nova Vulgata. Dengan demikian kita masih tetap menggunakan teks Latin Vulgata yang mengatakan perempuan, yaitu Bunda Maria sebagai Hawa kedua yang akan meremukkan kepala ular. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Christore.